Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut pembahasan untuk persiapan UTBK SBMPTN tahun 2022. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret. Langsung saja soal nomor 1. Suku tengah suatu barisan aritmatika adalah 23. Jika suku terakhirnya 43 dan suku ketiganya 13, maka banyak suku barisan itu adalah, ya, kita jawab. Nah, ilustrasinya seperti ini. Suku tengahnya, di tengahnya itu UT, ya, itu 23. Nah, yang terakhir itu UN 43. Nah, berarti di sini ada A, ya, suku pertama, ya. A, ya, suku pertama atau U1, ya. U1. Nah, di sini hubungannya kalau UT itu sama dengan A tambah UN dibagi 2. Itu untuk barisan aritmatika. Itu adik-adik harus ingat. Nah, jadi kalau ditanyaannya A, berarti kayak mana tuh? Karena kalau UT kan A tambah UN per 2. Kalau ditanya A berarti 2 kali UT UN. Nah, gitu ya. Berarti 2 dikali 23 kurang 43. Nah, 2 kali 23 46 kurang 43 sama dengan 3. Ini A-nya. Nah, untuk bedanya kita gunakan ini bantuannya lagi, ya. Suku ketiganya 13. Itu artinya U3 sama dengan 13. U3 itu bisa ditulis A tambah 2B sama dengan 13. Nah, apa? 3. Berarti 3 tambah 2 dengan 13. 2B sama dengan 13 kurang 3. B-nya 10 bagi 2, 5. Nah, yang ditanya banyak suku barisan itu. Berarti kita gunakan UN, ya. UN sama dengan, ya, di sini aja UN sama dengan 43. Itu artinya A tambah N kurang 1 kali 43. N-nya berapa? 3. N-nya belum ada. B-nya 5 sama dengan 4. Nah, ini kita kalikan dulu. Ini 3 tambah 5N kurang 5 nih, ya, sama dengan 43. Nah, 3 kurang 5 negatif 2, ya, sama dengan 43. Nah, 5N sama dengan 43 ditambah 2, benda ruas, ya. Jadi 45, ya. 45 dibagi 5. Jadi N-nya 9. Nah, jadi banyak sukunya dalam barisan ini itu ada 9, ya. Pilihan tepat di sini B, ya, B. Oke, kita lanjut nomor 2. Soal nomor 2. Jika 3 bilangan X, Y, dan Z membentuk barisan geometri, maka 1 per X kurang Y kurang 1 per Y kurang Z adalah, ya, kita jawab. Nah, barisan geometri, ya, berarti X, Y, Z. Nah, ini membentuk barisan geometri. Itu artinya kalau di tengahnya suku kedua, nah, X yang suku pertama itu A, suku keduanya A kali R, suku ketiganya A kali R pangkat 2. Nah, langsung aja nih kita rubah. 1 per X kurang Y kurang 1 per Y kurang Z sama dengan 1 per X nya mana A, ya, A kurang Y nya AR kurang 1 per Y nya AR kurang Z nya AR pangkat 2. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Nah, ini dikali apa nih? Ini AR, ini AR kuadrat, berarti ini dikali R, ya. Ini atas bawah dikali R, dikali R. Nah, jadi ini jadi R, ya. Ini per, ini jadi AR kurang AR kuadrat kurang 1 per AR kurang AR kuadrat. Nah, gitu. Udah sama penyebutnya. Kita samakan. Iya. AR kurang AR kuadrat. Ini R kurang 1. R kurang 1, ya. Kita faktorin nih. AR kurang AR kuadrat bisa difaktorin jadi AR 1 dikurang R, gitu, ya. Nah, R kurang 1 itu bisa kita tulis menjadi negatif 1 kurang R, gitu, ya. Nah, ini membagi nih. 1 kurang R habis membagi 1 kurang R. 1, 1. Nah, jadi yang di atas itu tersisa negatif 1. Nah, negatif 1 per yang di bawah AR. Nah, kita tahu AR tadi adalah Y. Nah, itu artinya ini bisa kita rubah menjadi negatif 1 per Y, ya. Hanya negatif 1 per Y. Jawab, ya, B. Oke, nomor 3. Soal nomor 3, ya, diketahui deret geometri tak hingga U1 tambah U2 tambah U3 tambah titik-titik jika rasio deret tersebut adalah R. Nah, ini R nih. Dengan R-nya lebih besar negatif 1 dan lebih kecil 1. U2 tambah U4 tambah U6 tambah dan seterusnya sama dengan, dan U2 tambah U4 sama dengan 3. Maka nilai R pangkat 2 adalah, ya.
kita jawab. Nah, ini jelas ya, barisan geometri di sini rasionya R yang ini ya, yang ini U1 tambah U2 tambah U3. Nah, berarti ini bentuk umum ya. Nah, U2 tambah U4 tambah U6 ini adalah jumlah dari S taingga yang sukunya genap ya, genap sama dengan 4. Nah, untuk suku genap itu kan AR tambah AR pangkat 3 tambah AR pangkat 5 gitu ya, tambah AR pangkat 7. Nah, ini untuk suku genap. Nah, ini jumlahnya kalau pakai rumus ya AR per 1 kurang R kuadrat, rasionya R kuadrat. Nah, jadi ini kita tulis AR per 1 kurang R kuadrat sama dengan 4. Nah, itu artinya AR bisa kita tulis 4 dikali 1 kurang R kuadrat. Oke, kita biarin dulu, ini persamaan pertama. Nah, lanjut, ini sama dengan tadi ya. Untuk U2 tambah U4 itu bisa kita tulis menjadi ini yang pertama tadi ya, menjadi AR tambah AR pangkat 3 sama dengan 3 ya. Nah, AR tambah AR pangkat 3 bisa kita faktorin, AR dalam kurung 1 tambah R pangkat 2 ya, sama dengan 3. Nah, di sini bisa kita peroleh AR sama dengan 3 per 1 tambah R kuadrat. Nah, kesamaannya mana? Ya, kesamaannya ini AR ya, AR di sini nampak AR. Nah, kita samakan nih, persamaan 1 sama dengan persamaan kedua ya. Persamaan 1 sama dengan persamaan kedua. Nah, jadi 4 dikali 1 kurang R kuadrat sama dengan 3 per 1 tambah R kuadrat. Nah, bisa kita kalikan kemari. Bisa kita kali 4-nya bisa kita tekan kemari. Ya, jadi R kuadrat dikali 1 kurang R kuadrat dikali 1 tambah R sama dengan 3 per ya. Nah, ini kalau kita kali itu sama aja dengan 1 kurang R pangkat 4 sama dengan 3 per 4. Nah, 1 kurang berapa 3 per 4? Ya, jelas 1 per 4. Nah, R pangkat 4-nya 1 per 4. Iya, kita sambung di mana? Di atas saja ya. Di atas saja. Nah, R pangkat 4-nya 1 per 4. Itu artinya R pangkat 2 ya, R pangkat 2 pangkat 2 itu sama aja dengan ini bisa kita ubah menjadi 1 per 2 pangkat 2. Nah, jadi R pangkat 2-nya sama dengan 1 per 2. Sebenarnya positif negatif 1 per 2 di sini ya. Positif negatif 1 per 2. Nah, jadi R pangkat 2-nya ada 2, 1 per 2 dengan negatif 1 per 2. Nah, bilangan yang dipangkatkan 2 itu tidak pernah negatif, sehingga untuk negatif setengah itu tidak memenuhi ya, ini tidak memenuhi. Jadi pilihannya 1 per 2 ya. Pilihannya di sini C ya, C. Oh, B ya, B, sorry B. Oke, untuk nomor 4 ya, ini nomor 4. Nah, dan nomor 5 ya, ini nomor 5. Silahkan adik-adik coba. Nah, komen di kolom komentar jawabannya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.